dong dibuka kameranya biar kita bisa lihat nih wajah ganteng, wajah cantiknya ya. Ayo adik-adik tuh. Apa itu? King bilang apa itu? Hai juga King. Udah bisa nulis ya King ya? Wah, udah bisa baca berarti. Dibuka dong kameranya semuanya. Nah itu Elita udah. Kakak Yelsi dibuka dong. Kakak Ratu, ada Abang Joiner. Boleh dong dibuka kameranya. Aduh kakak Joy besar banget ya daripada tante ya. Halo adik-adikku semuanya, ayo semuanya buka dulu suaranya. Bilang halo, oke ya. 1, 2, 3. Halo. 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 Oh halo. Oke ulangin ya. Halo. 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 Oke. Ya, siapa deh kakak Joya deh satu-satu kakak Joya. Ayo, kakak mau nyapa Arka dulu deh. Halo Arka dan Bill. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Siapa lagi nih? Elita. Hai Elita. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik. Siapa lagi nih, Siapa Kak? lagi tuh kak yang belum disapa? Yelsi deh. Hai Yelsi. Hai. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Sekolahnya baik? Ya, baik. Baik. Itu ada Siapa King, Ratu, dan Joiner yang belum buka kamera, Kak. Oh, Halo Joiner. Joiner, King, Ratu. Mana nih wajahnya? Halo King. Gimana kabarnya King? Baik. 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 Joiner? Oh, suaranya Joiner nggak kedengaran tuh. Nggak ada join audio kali itu atau harus pakai ini? Pakai apa namanya? Mic itu? Halo Joiner. Suara Joiner nggak kedengaran tuh. Ada Ratu. Hai Kakak Ratu. Hai juga. Wah, apa itu? Wah, ada cermin. Wah. Si Arka lihat kan. Oke, semuanya ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pada masih bobo kali ya. Iya mungkin. Si siapa namanya lagi yang belum ada ini? Si Alona, ada Irel, si Irel, Sisi, terus Gary. Oh Gary belum ada juga Radinka. ya. Terus Jose, Radinka juga belum ya. Iya. Oke. Semuanya siap ya, meskipun kita berapa orang aja di dalam sini, tetap semangat mau minggu ceria. Semangat. Tangannya gini dong. Kalau semangat tangannya gini. Semangat. Oke, kita berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Mari kita berdiri, adik-adikku yang ada di rumah. Doa. Ya. Ayo berdiri dulu ya, berdiri dulu. Hai, oke. Sudah semuanya, sudah siap? Kita mau mulai minggu ceria, kita mau berdoa dulu. Boleh Kakak Joya pimpin kita doa. Ayo semuanya lipat tangannya. Ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul lagi Tuhan lewat Zoom Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan, Kau menjadikan kami supaya bisa fokus Tuhan mengikuti minggu ceria hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Semuanya kita mau nyanyi lagu. Semuanya siap minggu ceria? Siap. 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 Ayo semuanya ngomong.
Siap, 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 siap. Oke, kita mau nyanyi lagu Sayang, Sayang, Disayang Tuhan, Kakak Joya. Oke, Kita mau nyanyi Kak. gitu. Siap ya? Dengan wajahnya yang gembira. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, ada yang mau kesaksian gak? Tidak. Ada yang mau bercerita? Ada yang mau bercerita? Tidak. Kok tidak? Joiner, siapa di sini yang sudah sekolah offline? Coba angkat tangan. Yang sudah offline. Wih, Arka udah. King juga udah. Siapa lagi yang sudah offline sekolahnya? Yang lain belum offline ya? Oh belum, oke. Pasti nanti akan offline semua ya. Jadi sabar-sabar dulu yang masih online ya. Yang offline juga jangan lupa terus pakai masker ya Kakak Joya ya. Tante nggak pakai masker ya sekarang ya. Iya soalnya ngap-ngap. Oke. Oh, ada ayat hafalan gak sih Kakak Joya minggu kemarin? Ada dong, Kak. Ada? Ada. Dari mana tuh? Ayo, Ada yang hadir? adik-adik. Minggu kemarin siapa yang hadir? Siapa yang hadir? Oh, Kak Arka Elita hadir. Ya sih nggak hadir minggu kemarin? Hadir. Enggak, hadir. Hadir ya Elsie ya minggu Hadir. kemarin. Oke, coba ayat hafalannya dari mana? Coba siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? ayat Buka hafalan? aja mic-nya ya. Siapa yang mau duluan? Mazmur 27 ayat 11. Mazmur? 27 ayat 11. Iya. Silakan Kakak Elita, mana suaranya? Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan. Jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seturuku. Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau ayat Selanjutnya, hafalan? siapa? Oh itu, siapa?
Joiner. Ayo Joiner, Ayo Bang. silakan. Ayo Bang Joiner silakan. Mana? Suaranya? Joiner. Ayo coba. Oke. Makanya lucu banget. Jauhkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Alamatnya di mana Joiner? Mazmur 27 ayat 11. Oke. Jadilah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah aku di jalan yang rasa petunjukmu. Sudah? Terlalu Bisa jelas ya Gil. Kak? Suaranya putus-putus ya tadi Kakak Iya. Joiner. Coba Gimana, ulang Kak? Bang Kakak Joiner boleh? Boleh Soalnya diulang. suaranya putus-putus tadi Joiner. Mungkin karena habis hujan ya Kakak Joy jadi Iya. nyangkut di pohon. Oke. Coba ulang. Coba Bang. ulang. Jarinya. Mazmur Heeh. tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab diriku. Oke, terima kasih Bang. Bukan di jalanan ya, tapi di jalan yang rata. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kakak Arka? Oke, boleh kok. Silakan kok. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yarsinya mana nih? Yarsinya hilang. Oh, ada. Oke, Yarsi mau coba? Kakak Yarsi mau coba? Suaranya belum dibuka mic-nya sayangku. Mazmur Heeh. pasal 27 ayat 11. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah aku Atau nanti ya Kakak Yarsi. Muka Joiner kamu lucu banget Joiner. Ya ampun imut banget. Oke, kita mau nyanyi lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit ya. Sudah tahu lagunya semua? Tahu dong Kak. Pasti tahu ya. Oke. Yelsi, Arka, Elita, Joiner King, Ratu. Ayo kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi, kita berdiri yuk. Berdiri. Ayo semuanya berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
yang baru setiap hari Minggu. Oke, kita mau sembah Tuhan kita mau nyanyi lagu Betapa Hatiku. Oke, Abang Yapet. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, anak-anak Minggu Ceria Tuhan. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami memberikan jiwa kami Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami Tuhan.
Tuhan Yesus, berkati masa kecil kami, masa sekolah kami, masa bermain kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ada dalam hidup kami. Untuk orang tua kami juga yang senantiasa selalu merawat kami, melatih kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap, haleluya, amin. Oke, kita hari ini mau cerita tentang satu orang tokoh Alkitab ya. Minggu kemarin ceritanya tentang ada yang masih ingat nggak? Kakak Cegunya kasih cerita tentang apa? Kain dan Habel. Kenapa Kain dan Habel? Kainnya tidak menyukai Habel. Kainnya nggak suka sama Habel. Kenapa Kainnya nggak suka sama Habel? Karena persembahan dia diterima oleh Tuhan. Kenapa persembahannya Kain nggak diterima Tuhan? Terus persembahannya Habel diterima? Busuk, tidak segar. Hah? Karena tidak segar. Tidak segar? Iya. Busuk, dagingnya busuk? Iya. Apa dong? Ada yang lain, ayo siapa lagi yang belum jawab ini? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ada jawaban lain gak teman-temanku, adik-adikku? Ayo, kenapa Kain dan Habel? Ada apa itu dengan Kain, ada apa dengan Habel? Persembahannya kenapa? Ya, jadi persembahannya bukan karena busuk, bukan karena apa ya, tapi sebenarnya yang diberikan Kain juga adalah persembahan yang bagus gitu ya, tetapi karena hatinya Kain, dia memberikan persembahan karena dia mau dilihat bahwa dia berikan persembahan, sedangkan Habel dia memberikan persembahan kepada Tuhan karena dia tahu bahwa persembahan ini memang untuk Tuhan. Jadi lebih kepada motivasi saat kita memberikan ya. Jadi seperti itu, makanya persembahannya si Habel diterima, si Kain enggak. Jadi bukan karena si Kain memberikan busuk ya sayangku, tapi hatinya Kain yang bersungut-sungut, dianya memberikan supaya motivasinya supaya nanti Tuhan kasih kekayaan gitu. Jadi dia tuh memberikan karena ada sesuatu yang dia minta gitu ya. Nah, di situ kita diajari, kalau kita memberi, beri aja. Nggak perlu kita nanti pasti pas aku ulang tahun nanti kamu kasihkan aku kado ya, kan aku udah kasihkan kamu kado kalau kamu ulang tahun. Nah sama kayak gitu ya, jadi kalau ada teman kita ulang tahun, kalau kita mau memberi kado berilah, tapi jangan berharap nanti pas aku ulang tahun kamu harus kasih aku kado, jadi gantian gitu ya. Oke teman-temanku, oke kita hari ini mau belajar tentang satu orang. Boleh dibantu kakak PPT-nya? Kita hari ini mau cerita tentang ikut maunya Tuhan. Wow, ada yang bisa lihat ini? Kira-kira ini apa? Yunus, tentang Yunus. Ya benar sekali tentang Yunus. Oke, selanjutnya kita mau belajar di Yunus 1, 2, dan 3. Banyak ya pasalnya, kita sampai 3 pasal belajarnya. Tapi kita singkat sesingkat-singkatnya. Oke, lanjut lagi kakak. Nah, ini coba dibaca, ini nama kotanya apa? Niniwe. Oke. Ya, ini adalah kota Niniwe, bukan Niniwe ya, bukan Niniwe tapi Niniwe. Kota Niniwe. Jadi, di kota Niniwe ini Tuhan itu pengen hancurkan kota Niniwe. Kira-kira kenapa Tuhan pengen hancurkan kota Niniwe? Ada yang tahu? Karena orang-orangnya nakal-nakal.
Ya, orang-orangnya nakal, terus orangnya jahat ya. Bukan sekedar nakal tapi jahat. Karena kalau nakal masih bisa diperbaiki. Tapi Istilah saudara. agak susah, bisa diperbaiki tapi sangat susah. Karena apa? Karena orangnya keras hati. Orangnya nggak mau dikasih tahu, bebal. Kalau bahasa apa itu namanya? Bahasa kita di sini namanya bebal ya. Nggak mau dengar-dengaran. Nah, jadi kota Niniwe ini adalah kota yang dimana orang-orangnya sebagian besar adalah orang yang suka melakukan kejahatan. Kira-kira kejahatan itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak kejahatan itu apa aja? Boleh, ayo satu-satu. Yelsi boleh satu, si siapa? Elita satu. Joiner. Coba Joiner. Membunuh, mencuri, memukul, maling. Kalau itu sama. Serakah. Mencuri sama maling sayang, sama sayang. Mencoba. Oke, so Joiner, thank you. Kita bagi-bagi sama teman-teman yang lain ya sayang. Yang lainnya coba kejahatan selain yang disebutkan sama si Joiner tadi. Ayo teman-teman yang lain, kejahatan itu kayak apa? Ayo, yang lain boleh jawab. Ayo. Kejahatan. Elita. Hah? Elita. Ya coba Elita. Iri. Iya, iri. Terus siapa lagi? Yelsi, coba Yelsi boleh jawab. Joiner nanti lagi sayangku. Yang lain lagi. Tadi Joiner sudah? Oke, coba Yelsi. Coba Yelsi. Membunuh. Jahat. Coba jahat itu yang kayak mana? Membunuh. Ayo. Apa? Membunuh, ya. Ya benar ya, tadi kata si Joiner juga bilang membunuh, maling ya. Terus menyulik atau menyandra. Nah, itu juga ya. Pokoknya perbuatan yang jahat betul, suka nyembah berhala ya. Mereka bukan menyembah Tuhan tapi mereka menyembah patung ya. Sampai Tuhan murka sekali dengan kota ini dan orang-orang di dalamnya. Karena sebagian besar rakyatnya itu adalah orang yang enggak takut untuk melakukan kejahatan. Ya, lanjut kakak. Terus setelah kita lihat kota Niniwe, nah ini ya, ini masyarakatnya yang ada di sana. Tuh ada patung yang tinggi, yang di sebelah kiri ada patung tinggi yang kayak gambar begini ya, tuh, kayak gini tuh. Nah itu mereka sembah patung yang seperti itu juga ya. Mereka bukan sembah Tuhan tapi mereka sembah patung. Lanjut lagi kakakku. Terus karena Tuhan sudah mau dibilang hampir ya, kalau bahasa kita anak-anak, aduh kayak apa biar Niniwe ini bisa bagus gitu ya. Akhirnya Tuhan tunjuk satu orang. Namanya Om siapa? Yunus. Ya, Om Yunus ya. Ya, jadi Tuhan utus satu orang namanya Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Untuk mengabarkan siapa itu Tuhan. Untuk kasih tahu sama mereka bahwa perbuatan mereka itu jangan diteruskan. Ayo kita datang sama Tuhan. Tapi ada tapinya. Si Yunus ini kira-kira orang yang dekat sama Tuhan apa enggak? Dekat. Ya dekat sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yunusnya mau enggak disuruh ke Niniwe? Mau. Ya, jawabannya adalah, lanjut slide-nya kakak. Jawabannya adalah si Yunusnya enggak mau. Dia enggak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena padahal kan Yunus adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi dia enggak mau pergi ke sana.
Dia malas. Padahal ini sudah dekat sama Tuhan loh ya. Sama nih kayak kita. Kita rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab. Ketika kita disuruh Tuhan untuk melakukan satu hal saja, hal yang kecil, nggak mau. Aku pengennya yang ini aja, enak dikerjain. Kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang kita suka. Tapi Tuhan pengennya untuk Yunus pergi ke kota Niniwe. Tapi si Yunusnya malah pergi kemana? Pergi ke Tarsis. Pergi kemana? Ke kota mana? Tarsis. Ya, Tarsis bukan narsis ya. Tarsis ya, bukan narsis. Kalau narsis kita suka givo-givo gitu ya. Jadi Yunusnya lari. Dia nggak mau. Sampai ketika dia larinya pakai apa? Dia larinya bukan pakai kaki ya, tapi dia lari pakai kaki. Cuman dia naik ke kapal bukan tujuan ke Niniwe, tapi tujuannya ke Tarsis. Jadi dia naik kapal yang tujuannya ke Tarsis. Sampai di perjalanan, lanjut kakak slide-nya, apa yang terjadi di tengah perjalanan? Tuh, Yunusnya naik kapal yang menuju Tarsis. Harusnya Yunusnya pergi kemana tadi? Pergi ke kemana Yunusnya? Ya, Niniwe. Wah, suka aku kayak gini, orang yang semangat ya. Ya, dia harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi naik kapal yang ke Tarsis. Sama nih, kayak kita kalau mau pergi ke Jakarta kita pasti pakai pesawat ya. Kalau zaman dulu pesawat masih jarang sekali. Jadi lebih kepada kapal, pakai unta, pakai jalan kaki. Kalau zamannya Tuhan Yesus dulu ya belum ada pesawat. Belum ada ya. Jadi Yunusnya naik salah pesawat. Harusnya pakai pesawat daerah mau ke Jakarta, dia malah perginya ke Makassar. Ya. Tahu nggak apa yang terjadi di perjalanan? Malam-malam terjadi, lanjut kakak slide-nya, terjadi, kita lihat, mana gambarnya selanjutnya kakakku, tuh, terjadi angin kencang, gelombangnya sangat kencang juga, pokoknya orang yang ada di dalam kapal sangat ketakutan. Kira-kira kalau kita naik kapal atau kita naik pesawat, terus pesawatnya udah mulai kayak goyang-goyang oleng gitu, siapa di sini yang nggak takut? Joiner, walaupun kapan kadang-kadang takut. Takut ya, iya, pasti kita semua takut. Enggak semua. Pasti Takut. Enggak semua. Juga. Iya. Ya karena kita di dalam Tuhan, meskipun rasa takut itu ada, tapi setidaknya sedikit berkurang karena kita punya Tuhan. Tapi waktu itu mereka, karena orang yang di dalam kapal ini bukan orang-orang yang semuanya percaya sama Tuhan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang ya memang mereka adalah seorang nelayan, mereka adalah nelayan yang mau mencari ikan di laut gitu ya. Akhirnya mereka ketakutan, kapalnya mulai goncang, kapalnya mulai hampir tenggelam. Dan akhirnya si orang-orang yang ada di kapal ini, kenapa ini kapal kita kok bisa jadi begini? Biasanya nggak pernah begini. Sepertinya karena ada orang ini nih yang menumpang di kapal kita nih. Ya sudah, kalau gitu kita buang aja dia nih. Akhirnya slide selanjutnya, Yunusnya dilempar keluar dari kapal itu. Dan apa yang terjadi? Yunusnya dilemparkan. Setelah Yunus dilempar, kapalnya jadi baik kembali, badainya baik kembali. Dan apa yang terjadi dengan Yunus? Ada ikan besar. Tuh, ikan besar ya. Di Alkitab enggak dibilang ikan paus, di Alkitab enggak dibilang ikan hiu, tapi di Alkitab bilangnya ikan besar. Ikan besarnya menelan Yunus. Menelan ya, karena kalau dimakan
dikunyah kan, kalau dimakan pasti hancur si Yunus. Ditelan sama si ikan besar. Mati enggak? Kalau kita digigit ikan besar, kita kira-kira mati apa enggak? Kalau kita sekarang nih digigit ikan besar, kira-kira mati atau hidup? Kira-kira? Hidup. Hidup. Kalau giginya kecil kayak gitu, kalau giginya kecil kayak gitu baru langsung ke dalamnya hidup. Kalau kita digigit ikan, apa tuh yang namanya ikan yang giginya panjang tuh, apa tuh namanya? Ikan apa? Ikan toman? Ikan apa? Kalau kita digigit ikan hiu, kira-kira kita digigit. Kan itu kita bisa dibilang selamat apa enggak? bisa lah. Bisa, Kan wow keren. Bukan digigit, kok digigit baru. Ya, kalau kita digigit pasti terluka. Kalau kita nggak digigit ya kita nggak terluka. Paling minimal kalau kita nggak bisa berenang kita tenggelam. Karena kalau di laut kita cari daratan susah. Ya, jadi kita mau berenang sekuat apapun pasti kita akan lemas. Capek, lelah ya. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Yang terjadi kepada Yunus adalah dia minta ampun sama Tuhan karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tadinya Tuhan suruh dia ke Niniwe, malah dia naik ke menuju ke kota Tarsis ya. Jadi Tuhan pengen kita jadi anak yang punya karakter kuat. Tapi karena kita merasa enak, kalau kita mau jadi orang kuat, kita perlu olahraga yang pertama. Makanannya bergizi. Yang ketiga, dengar-dengaran sama orang tua. Kenapa? Kalau kita nggak dengar-dengaran sama orang tua, kita akan makan sembarangan. Makan seenaknya kita aja ya. Sama nih kayak si Om Yunus. Akhirnya dia menyadari bahwa dia salah. Ya, dia salah bahwa dia mengabaikan apa yang Tuhan katakan sama dia. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, mungkin kayak gini lah ya kira-kira doanya si Yunus. Selama berapa hari kira-kira Yunus di dalam perut ikan? Kayaknya hari? 3 hari kayaknya. Ya, 3 hari. 3 hari berapa malam? 4 malam. Hah? Kayak mana itu 3 hari 4 malam? 2 malam. Gimana? 3 hari berapa malam? Ayo. Malam. 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Jadi Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi sesuatu yang keren, meskipun dia dibuang ke laut dan dia dimakan ikan besar, Tuhan tetap menyertai Yunus. Apa? Padahal Tuhan juga nggak suka dengan Yunus yang nggak dengar-dengaran. Tapi Tuhan tetap pelihara Yunus. Tuhan tetap selamatkan Yunus. Dia nggak mati. Kalau kita ya, kalau kita nih misalnya Tante nih, 1 hari aja, karena Tante nggak bisa berenang nih ya, tenggelam di sungai, pasti Tante udah tenggelam. 3 hari kemudian sudah tinggal mayat. Tapi karena Tuhan masih mengasihi Yunus, meskipun Yunus salah, Tuhan tetap kasih peringatan. Nah, ini adalah peringatan buat Yunus supaya dia mau dengar-dengaran. Karena Apa kata Tuhan? tenggelam jadi bisa berenang. Siapa tahu kayak gitu. Langsung jadi bisa berenang. Enggak bisa, Tante enggak bisa berenang. Makanya Tante tuh takut banget untuk naik kapal dulu ya. Bisa terbang, terbang. Kalau Tante punya sayap, Tante pengennya terbang aja sendiri gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan tetap memelihara Yunus meskipun Yunus sudah salah. Sama kayak kita juga. Meskipun kita udah salah, Tuhan gak serta-merta langsung menghukum kita mati ya. Kalau di permainan Squid Game, kalau dia gak ngikutin perintah, yang terjadi apa? Mati. Tapi kalau Tuhan kita, ketika kita masih melenceng dari apa yang Tuhan mau, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki
diri sama kayak Om Yunus. Lanjut kakak slide-nya. Lalu di hari ketiga kemudian si Yunusnya, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dikeluarkannya lah si Yunus ini. Dengan tuntunan Tuhan, akhirnya Yunus sudah keluar dari perut ikan besar ini ya. Setelah itu Tuhan kembali minta tolong sama Om Yunus. Om Yunus, karena kamu sudah gimana, kamu udah kapok belum nih? Masih maukah melanggar perkataannya saya, kata Tuhan. Oke Tuhan, aku akan pergi ke Niniwe. Akhirnya Tuhan mengulang kembali perintah yang tadi Tuhan bilang, harus pergi ke Niniwe. Baik Tuhan, saya akan pergi ke kota Niniwe. Lanjut Kak, slide selanjutnya. Akhirnya Yunusnya pergi ke kota di mana Tuhan memerintahkan Yunus harus pergi. Dia pergi ke Niniwe mengabarkan Injil. Dia ceritakan siapa itu Tuhan. Dia ceritakan bagaimana sih cara kita mengikut Tuhan itu seperti apa gitu ya. Kita harus tinggalkan semua kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Bukan berarti kita menjadi manusia yang tidak punya dosa ya. Bagaimanapun kita manusia pasti berdosa, tetapi satu, karakter kita bisa kita ubah di dalam Tuhan. Ya, adik-adikku yang ada di rumah, senakal-nakalnya kita di rumah, Tuhan tetap tidak membiarkan kita ya. Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap lindungi kita. Asalkan kita mau dengar kata Tuhan. Jangan tunggu dihukum baru kita melakukan ya, sama kayak Om Yunus. Ini contohnya salah ya. Contohnya dia tunggu dihukum dulu baru dia mau pergi ya. Sama kayak kita di rumah, jangan kita dimarahin dulu baru kita mau kerjakan apa yang mama mau ya. Jangan tunggu kita dicerewetin dulu baru kita kerjain PR. Jangan tunggu dimarahin dulu baru kita mau makan di jam yang makan. Oke teman-teman, adik-adikku, ikut kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita bangun, ngantuk, masih mau bobo, enak cuacanya buat tidur, gak usah minggu ceria, ngantuk gitu ya. Ikut. Karena ketika kita mulai melanggar, apa yang terjadi? Kita pasti celaka. Ya, kita pasti celaka. Kalau kita melanggar, bilang ibu guru, kerjain PR. Apa yang terjadi pada kita? PR kita nggak selesai-selesai. Kita nggak ngerti. Kita ngerjain apa, ya? Nah, ini bangsanya bertobat akhirnya. Bangsa orang-orang di dalamnya mulai mengenal Tuhan. Mulai mereka tahu bagaimana cara mengenal Tuhan, ya. Lanjut. Setelah itu mereka semua menyembah Tuhan. Lanjut ke slide-nya. Nah ini ya, itu ayat hafalan. Oke, sebelum di ayat hafalan, kakak mau kasih tahu. Setelah si Yunus datang ke Niniwe dan dia mengabarkan tentang Tuhan, apakah orang-orang di kota Niniwe ini terus tetap berharap kepada Tuhan? Ada yang tahu? Orang Niniwe-nya kembali lagi enggak atau dia tetap percaya sama Tuhan? Kira-kira ayo, ada yang punya pendapat? Jadi setelah itu ternyata orang-orang di Niniwe kembali lagi melakukan kejahatan. Jadi saat mereka melakukan kejahatan, Tuhan sangat murka sekali. Tuhan marah dan ada beberapa yang dimusnahkan gara-gara mereka nggak dengar-dengaran. Ya, jadi kalau kita cuma masih dimarahi sama mama, dimarahi sama bu guru, itu masih mending daripada kita harus dihukum mati ya. Kalau di sini kan, kalau kita paling minimal di penjara ya, kalau melakukan kesalahan. Jadi kalau bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit sifat kita yang tidak baik.
Oke, kita semua pada bisa ya. Semua kita bisa pasti melakukan hal yang baik dari hari ke hari ya. Yang tadinya suka bentak mamanya, mulai pelan-pelan ngomong ke mamanya. Yang tadinya suka nyuruh-nyuruh mama, mulai kita yang mau disuruh sama mama. Yang tadinya suka bangun lambat, mulai kita bangunnya mulai bangun cepat juga gitu ya. Yang tadinya mulai malas kerjain PR, kita mulai rajin lagi mau kerjain PR ya. Jangan sampai Tuhan menghukum kita baru kita melakukan. Oke, sip semuanya. Nih, ayat hafalannya singkat banget. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuh, ia sabar terhadap kamu. Jadi ia diganti kata Tuhan, Tuhan sabar terhadap Diana. Jadi kalau namanya siapa Elita, Tuhan sabar terhadap Elita gitu ya. Jadi yang Itu kamu kan nggak sampai diganti satu nama kalimat. kita masing-masing. Oke, adik-adikku yang ada di rumah. Nggak sampai satu Ya, kalimat. jadi Tuhan itu sabar banget dengan kita. Pasti dari lahir sampai sekarang pasti kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap sabar. Orang tua kita tetap sabar, ya. Oke, mengerti semuanya hari ini kita mau ikut kata Tuhan, ya. Itu kok nggak sampai satu kalimat. Kenapa? Etafolannya kok nggak sampai satu kalimat. Iya, disingkat aja, biar Bukan, dimengerti tetapinya. intinya. Bukannya hanya ada intinya kata aja. tetapinya. Ya, intisari. Jadi biar yang anak kecil bisa juga hafalkan, ya. Jadi Tuhan sabar terhadap Diana, Tuhan sabar terhadap Joiner dan juga Kakak Joya, siapa lagi itu ya. Jadi gampang kan hafalannya, singkat. Singkat, dikasih intisari aja dari Pasal berapa? gitu ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Boleh di screenshot biar nggak lupa ya. Karena kalau kita lihat di Alkitab pasti panjang. Jadi tante mau singkat aja, disingkat intisarinya biar yang kecil bisa ikut ngapalkan juga ya. Oke, semuanya kita sudah selesai firman Tuhannya. Siapa di sini yang mau jadi Yunus? Joiner. Joiner mau jadi Yunus yang mana nih? Maksudnya? Mau jadi Yunus yang tadi menolak perintah Tuhan atau mau jadi Yunus yang mau dengar-dengaran sama Tuhan? Yunus. Kenapa Yunusnya? Rahasiaku. Ya, jadi dari Om Yunus kita belajar jangan sampai kita tertimpa musibah baru kita menyesal. Ya, kita harus berpikir, harus bertanya sama mama, Ma ini benar enggak yang aku lakukan? Kita harus cerita, apapun yang kita lakukan, kita harus cerita ke mama kita. Jadi pas kita salah kita dikasih tahu sama mama kita. Kalau misalnya kita ada kelahi dengan teman kita di sekolah, kita harus cerita sama mama kita ya, enggak boleh bohong. Oke, jadi kalau misalnya kita yang salah duluan, kita ngomong juga ke mama, Ma tadi aku salah sama temanku jadi aku kelahi. Jadi harus terbuka sama mamanya di rumah ya, sama papanya juga. Jangan takut dimarahin. Ya, karena kalau dimarahin berarti mereka sayang sama kita. Kalau kita nggak dimarahin, berarti kita nggak tahu di mana kita salah nanti. Oke? Sip, kita mau nyanyi Om Yapet sama Kakak Joya, boleh kembali ke tengah, kita mau nyanyi lagu Yunus di perut ikan. Oke? Ayo berdiri dong semuanya, berdiri. Biar kita sama-sama berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu Yunus di perut ikan. Pom 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 ya. Siap semuanya ya. Persembahannya boleh kasihkan ke mamanya, nanti mamanya infokan ke cigunya, oke? Siap? Kita mau nyanyi lagu Yunus di perut ikan.
Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Ulangin, peragakan ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan. Pom pom pom. Cuam cuam pom pom pom. Cuap cuap. Cuam cuam pom pom pom. Cuap cuap. Sekali lagi. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan. Pom pom pom. Cuam cuam pom pom pom. Cuam cuam. Cuam cuam pom pom pom. Cuam cuam. Ya, karena kita anak Allah, pasti Tuhan tetap mengampuni setiap kesalahan kita ya. Tetapi kita jangan mengulang-ulang kesalahan yang selalu sama ya. Adik-adikku yang di rumah, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita. Ayo kita mau mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu ceria sore hari ini Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anak minggu ceria yang ada di rumah Tuhan, yang sudah hadir maupun yang belum sempat hadir untuk sore hari ini Tuhan. Biarlah mereka semua menjadi anak-anak yang mau dengar apa yang Engkau katakan Tuhan, bukan apa yang mereka mau untuk lakukan. Ajari mereka Tuhan untuk berharap kepada Engkau. Ajari mereka Tuhan untuk banyak bertanya kepada orang tua mereka Tuhan ketika mereka mulai tidak tahu. Ajari mereka untuk terbuka kepada orang tua mereka semua Tuhan. Ajari anak-anak minggu ceria Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang benar di dalam Engkau Tuhan. Dari kecil mereka sudah mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, biarlah perkenanan-Mu itu ada dalam pribadi anak-anak minggu ceria Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena pemeliharaan-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam sekolah, di dalam rumah, di dalam hubungan anak dan seorang orang tua Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau ikut apa yang mau jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami yang mau belajar, dituntun, diajari oleh orang tua kami masing-masing di rumah Tuhan. Ajari kami juga Tuhan memiliki hati yang lemah lembut di masa kecil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat sore.